Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhara Artamevia, kelas 12 MIPA 1, nomor absen 8. Di sini, saya akan melakukan uji praktikum kimia mengenai korosi yang terjadi pada besi. Tujuan dari praktikum ini ialah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya korosi. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan diantaranya yaitu 5 buah gelas yang berisi air biasa, air garam, air cuka atau air asam, minyak goreng, dan juga minyak tanah. Lalu disiapkan juga 5 buah paku, karet gelang, dan juga plastik yang nantinya akan digunakan sebagai penutup. Langkah pertama yang harus dilakukan ialah memasukkan paku ke dalam masing-masing gelas. Setelah memasukkan paku ke dalam gelas, kita tutup dengan plastik. Setelah semua gelas tertutup, kita tunggu dan diamkan selama kurang lebih 5 hari. Setelah menunggu selama 5 hari, terjadi perubahan warna pada larutan yang menandakan terjadinya reaksi korosi pada larutan tersebut. Pengertian dari korosi itu sendiri ialah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Yang pertama, paku yang terendam pada air biasa. Berdasarkan nilai potensial reduksi standarnya, besi atau Fe memiliki E0 sebesar min 0,44 volt, sedangkan oksigen dan air memiliki E0 sebesar plus 0,401 volt. Jika besi bereaksi dengan oksigen dan mengalami kontak langsung dengan air, maka besi akan mengalami oksidasi dan oksigen akan mengalami reduksi. Melalui serangkaian reaksi, maka dihasilkan Fe2O3 dikali H2O yang dikenal dengan karat. Yang kedua, paku yang terendam pada air garam. Garam merupakan elektrolit. Konsentrasi elektrolit yang tinggi dapat meningkatkan kecepatan aliran elektrolit, sehingga laju korosi meningkat. Lalu selanjutnya, paku yang terendam pada air asam atau air cuka. Korosi yang terjadi pada kondisi asam terjadi karena adanya reaksi reduksi tambahan yang terjadi pada katoda. Reaksinya yaitu 2H+ ditambah 2-emin menghasilkan H2. Adanya reaksi reduksi tambahan yang terjadi pada katoda menyebabkan lebih banyak besi yang teroksidasi, sehingga kecepatan korosi yang terjadi pada permukaan besi semakin besar. Namun, pada percobaan yang saya lakukan, saya hanya menggunakan cuka atau CH3COOH yang merupakan asam lemah, serta konsentrasi cuka dapur yang sangat rendah, sehingga kurang berpengaruh pada kecepatan reaksi korosi yang terjadi. Yang keempat, paku yang terendam pada minyak goreng.
Penggunaan minyak goreng dapat menghambat korosi karena minyak dapat menghambat kontak langsung antara besi dengan oksigen dan air, sehingga korosi tidak akan terjadi. Begitu pula yang terjadi pada paku yang terendam pada minyak tanah. Kesimpulan pada percobaan ini yaitu faktor penyebab terjadinya korosi ialah adanya kontak langsung antara besi dengan oksigen dan air. Selain itu juga karena adanya pengaruh dari elektrolit seperti asam dan juga garam. Cara pencegahannya yaitu dengan melumuri atau melapisi logam menggunakan minyak. Sekian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.